Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ayyada ibadahu bil ilmi wal amali wal iman wa hasatu la hayatihi bil ibadati wa kasratil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hannanul mannan al-jabbarud dayan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu aminu wahyi rabbih rahman. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik wa syarif ala sayyidina Muhammadin wa ala asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz, para bini sepuh, para tokoh masyarakat yang menghiasi majelis haul, majelis maulid pada malam hari ini. Akhil al-mahbub Al-Ustaz Haji Mustaqim beserta para asatidz lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Sohibul hajah Sohibul Baik yang akan dipanggil Mas Bayu. Mudah-mudahan beliau semua beserta segenap keluarga besar beliau senantiasa dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah kaum ibu, kaum bapak dan anak-anak yang insyaallah dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan jasmani dan ruhani kita, sehingga kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bulan Rabiul Awal, bulan yang menjadi mulia karena di sana dilahirkannya manusia mulia bagi Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di bulan mulia ini, memperingati peringatan maulidnya orang yang mulia, maka kita semua mudah-mudahan akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Agung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan segenap pengikut beliau. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, saya perhatikan sejak saya hadir di malam ini, ada beberapa di antara hadirin yang matanya menoleh ke kiri ke kanan, mungkin mencari jam dinding. Ya, kebetulan tidak pakai jam tangan, tidak bawa handphone, sehingga penunjuk waktu dicari-cari. Saya sampaikan saja malam ini waktu menunjukkan di handphone saya pukul 20.58 atau pukul 21 atau pukul 9 malam. Tadi sudah dimulai sejak Ba'da Isya, ya Ustaz Bayu ya, Ba'da Isya.
Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dengan mengikuti dan mendengarkan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah menjadi catatan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, ini kali yang ketiga atau keempat yang saya hadir melalui wasilah Ustaz Haji Mustaqim by WA minta saya untuk hadir tanggal 30 bulan September 2023. Saya katakan ini yang ketiga, nanti jamaahnya bosan apa enggak? Saya sih nggak bosan, takutnya jamaahnya yang bosan begitu ya. Kita akan bagi dua termin. Termin pertama acara haul daripada almarhum almarhum ayah anda dari Mas Bayu. Terkait dengan peringatan haul, ini adalah suatu kebiasaan, suatu amalan salafun saleh. Bahkan tidak hanya salafun saleh, manusia yang paling mulia di permukaan bumi ini, baginda Rasul Muhammad SAW pun mengadakan peringatan haul. Ini saya sampaikan di Gamawar bagi orang-orang yang mengatakan peringatan haul bid'ah, mendoakan orang maulid, mendoakan yang sudah wafat bid'ah. Kullu bid'ah dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Ya, ini saya sampaikan baginda Rasul di dalam kitab Syahrul Sudur halaman 92, baginda Rasul mengadakan haul. Yang pertama dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada Uhud kulla sanatin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yazuru syuhada Uhud, menziarahi para syuhada Uhud kulla sanatin. Nabi Muhammad merayakan haul setahun sekali dengan berziarah ke makam syuhada Uhud. Ini Nabi mengadakan setahun sekali syuhada Uhud. Demikian pula syuhada Badar. Lalu orang yang nggak demen haul masih mempersoalkan Nabi ziarah, nggak pakai ada acara makan-makan di tempat orang yang meninggal haram, sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perut, kata mereka. Kita jawab lagi, ternyata baginda Rasul di dalam menghaulkan istri tercinta Khadijah Al-Kubra di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim juz 2 halaman 370, lain kana yad'u syata yauma mata Khadijah Al-Kubra yaqulu. Sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika jatuh tanggal hari waktu pada wafatnya Khadijah Al-Kubra, yaqulu, beliau bersabda kepada sahabat yang ada pada waktu itu, idhabu ila fulana binti fulana fa innaha kanat sadiqu Khadijah. Idhabu ila fulana binti fulana fa innaha kanat jar Khadijah wa yaksuru dzikruha. Pada saat mengenang wafatnya Siti Khadijah, manusia mulia yang membela manusia mulia, yang seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk baginda Rasul, Nabi mengatakan ketika di hari wafatnya, beliau menyembelih beberapa ekor kibas, beberapa ekor kambing, lalu mengatakan, idhabu ila fulana binti fulana, antarkan makanan ini kepada fulana binti fulana, sesungguhnya dia adalah sahabat Khadijah. Idhabu ila fulana binti fulana li'annaha kanat jaro Khadijah, antarkan makanan ini kepada fulana binti fulana karena dia dulunya tetangga Khadijah. Hadirin yang kami muliakan, ini adalah jawaban bagi orang-orang yang mengatakan peringatan haul dianggap berlebih-lebihan, dianggap mubazir. Rasul Muhammad SAW melakukannya. Cuman bedanya
kalau begitu Rasul memerintahkan kepada para sahabat untuk mengantarkan hewan sembelihannya dalam rangka haul Siti Khadijah, Mas Bayu agak repot kalau nganterin satu-satu. Gak mau berapa warganya kamu saja. Ya, ada berapa kakak? Kalau satu kakak dianterin satu-satu, itu gak habis 3 hari dan waktunya banyak. Maka praktis salafun saleh mengajarkan suatu kaifiah, suatu metode. Dikumpulkannya kita, diundangnya kita, lalu apa yang diamalkan oleh Rasulullah, diberikan hidangan makanan, kita pun di sini sama. Maka tadi panitia izin Pak Ustaz, sebelum ceramah boleh nggak dikasih makanan dulu? Boleh. Khawatirnya kalau dari Isya nggak dikasih makanan, nggak dikasih minuman, gelisah. Takutnya ribut. Ya. Nah, udah dikasih makan, dikasih minuman, harapannya tidak gelisah, tidak ribut. Nikmati aja. Kalau saya nanti selesai bicara baru menikmati. Anda sambil menikmati, sambil mendengarkan. Insya Allah, kalaupun ilmunya nggak masuk, makanannya masuk. Amin ya Rabbal. Jadi itu adalah 2 jawaban bagi orang-orang yang mengingkari peringatan haul. Alhamdulillah Mas Bayu tiap tahun mengadakan dan ketemu aja rezekinya itu. Ya, ketemu aja rezekinya. Ini ngundang kita ini nggak cukup uang sedikit, nggak cukup 1 juta 2 juta, tapi Allah cukupkan karena dalam rangka ittiba'i Rasul, mengikuti apa yang diamalkan Rasul, di samping juga sebagai wujud rasa cinta kepada orang tua. Ini kalau satu anak yang masih suci di sana mengaminkan, yang doanya pasti dikabul, Masya Allah. Orang tuanya Mas Bayu akan tersenyum selama setahun karena doa-doa istighfar dan sebagainya diaminkan oleh anak-anak yang suci dan diterima di oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua dan kakek nenek Mas Bayu yang telah di alam barzah mulai malam ini sampai dengan setahun ke depan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana gembiranya hadirin pada malam hari ini di rumah ini karena menerima sedekah, menerima hidangan dari Mas Bayu. 2. Yang ketiga terkait dengan peringatan haul. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu sebetulnya setiap Jumat sekali, ya setiap Jumat sekali para ahli kubur itu mendapat hidangan pahala kiriman dari anak, cucu, menantu dan seterusnya. Ketika sang khatib di atas mimbar mendoakan Allahumma gfir ayamin, maka pahalanya cukup buat 3 hari. Ini jawaban dari peringatan malam pertama, malam kedua, ketiga, malam ketujuh dan seterusnya. Ini jawabannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "As-sadaqatu ba'da rubina sawabaha yabqa ila salasi ayamin." Sedekah di malam pertama pahalanya mencukupi sampai malam ketiga. Wa sadaqatu ba'da salasi ayamin yabqa sawabaha ila sab'ati ayamin. Sedekah di malam ketiga cukup sampai malam ketujuh. Begitu seterusnya dari tahun sampai ke tahun. Maka Mas Bayu mengatakan as-sadaqatu ba'da sanatin yabqa sawabaha ila nisbi sanatin. Maka sedekah yang diberikan tahunan maka menjadi 1000 hari. Ini adalah suatu pahala yang tidak kecil. Apalagi saya katakan tadi kalau dinilai dengan materinya bukan sedikit. Jadi apa yang diberikan oleh Mas Bayu kepada kita ini pahalanya sampai kepada ahli kubur karena beliau meniatkan ini pahalanya untuk almarhum dan almarhumah beliau. Dan karena beliaunya disenangkan oleh kita di alam dunia, mereka tersenyum. Mereka pun insya Allah dengan kegembiraannya beliau ridho, mereka ridho kepada kita, maka ridho Allah ridho walidain. Karena orang tua kita, kakek nenek kita ridho, kita sedekahkan, Allah pun ridho. Maka kemudahan perjalanan kita dimudahkan Allah bagi orang yang mengadakan sedekah dan haul untuk para almarhumin. Jadi jangan merasa rugi, jangan merasa apapun.
ketika kita bersedekah, kita niatkan untuk orang tua kita. Bahkan seorang sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ummi matat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya sudah meninggal. Atas sedekah alaiha, bolehkah masih saya bersedekah atasnya? Maka Nabi katakan, silakan. Nah, karena di Mekah itu yang sulit adalah air, maka Nabi menganjurkan untuk sahabat pada waktu itu bersedekah dengan membuat sumur. Kali Cibubur sumur banyak. Tapi dari bulan Juli belum hujan. Iya, betul. Belum ada sholat istisqa. MUI, DNI belum ada gerakannya Masjid Musola. Padahal udah kering ya. Ini emang rezeki tukang pompa. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera turun hujan sehingga Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian kaitan hal-hal yang saya sampaikan terkait dengan haul. Oleh karena itu, kepada kita yang diberikan kecukupan rezeki oleh Allah, jangan segan-segan. Wah, Mas Bariman duitnya banyak, ngundangnya banyak, makanannya banyak. Alhamdulillah. Bagi kita yang rezekinya agak terbatas, malam Jumat kumpul di Musyola Al-Ikhlas, saya mengundang acara haul orang tua saya. Saya mah gak kayak Mas Bayu, cukup air mineral 2 dus sama nasi uduk sama jengkol setangkar. Cukup itu. Baca Yasin, baca doa, baca ratib. Salah satu doanya Ibu Gus almarhum itu cukup bagi orang yang memang rezekinya tidak terlalu berlimpah. Jadi jangan sampai kita lewatkan. Minimal seminggu sekali sholat Jumat, minimal setiap 5 waktu syukur-syukur haulnya pun diadakan. Nah, berikut ini kita berada di tanggal kemarin hari Ahad, tanggal berapa nih? Udah tanggal 13 ya? 13, 14, 15. Sudah 15 ya? Sudah pertengahan bulan. Ya, sudah pertengahan bulan. Kita sedikit menyinggung tentang Maulid Nabi, sedikit saja. Waktu sudah agak malam. Tadi saya nukil juga firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad kepada umat akhir zaman, kepada orang-orang yang awal, kalau mereka mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti engkau ya Muhammad, ikuti aku kata Muhammad. Yuhibbukumullah, nanti kita akan dicintai oleh Allah. Hadirin, cinta enggak sama Nabi? Saya ulangi, cinta enggak sama Nabi? Apa buktinya? Ya. Cinta iya, tapi jadi persoalan pertanyaan, Nabi cinta enggak sama kita? Nah, berkaitan dengan cinta, saya jawab. Alamatu hubbillah, tanda-tanda cinta kepada Allah, hubbul Quran. Orang yang cinta kepada Allah, dia cinta sama Al-Quran. Ini udah tanggal 15 Rabiul Awal. Ada nggak yang sudah membaca Al-Quran 15 juz? Sehari 1 juz berarti 15 hari? Ada nggak kira-kira? Alhamdulillah. Bagi yang sudah baca, alhamdulillah. Bagi yang belum, bismillah. Ya, alamatu hubbillah, hubbul Quran. Tanda cinta sama Allah, cinta sama Al-Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya cinta kepada Quran, cinta kepada Nabi. Bapak Ibu, berapa banyak salawat yang sudah dibaca hari ini? Udah agak kehitung Pak Ustaz. Saking banyaknya, saking gak dibacanya. Hadirin, terkait dengan salawat, ada sebuah kisah di dalam kitab Lubaul Albab. Seorang sahabat hadir di peringatan Maulid di rumahnya sahabat Ibnu Abbas. Ketika hadir di peringatan Maulid, ya ada yang muda, ada yang anak-anak, ada yang tua. Kayak saya ini udah tua, sudah 55 tahun. Kalau dulu kelamaan kebas, kesemutan, geser kiri, geser kanan, gitu ya. Nah, ada sahabat tabi'in, ada tabi'in hadir di rumah sahabat Abbas. Ketika hadir Maulid, kebas, nggak bisa bergerak kakinya. Kalau sekarang mungkin stroke namanya gitu, ya, penyakit stroke banyak banget, 1 stroke, makanya nggak kuat kaki tangan, stroke berat. Dan
penyakit stroke sekarang naudzubillah nggak kenal umur. Zaman saya SD SMP nggak ada penyakit stroke, nggak ada ya, nggak ada. Baru 20 tahun ini aja nih ada penyakit stroke. Betul ya Pak ya? Nggak ada. Orang-orang tua dulu nggak ada yang stroke. Ya karena memang jarang pegawai itu tidak pakai kantor, nggak ada stroke gaji, jadi tenang aja hidupnya. Ini kan kita kadang-kadang melihat stroke gaji stres, nggak stroke gaji stres, jadi stroke pindah. Makanya yang nggak punya stroke gaji punya kontrakan nggak pernah stroke tuh. Alhamdulillah. Nah, ketika orang itu gebas kakinya, stroke nggak bisa digerakin. Kata Sayyidina Abbas mengatakan, man ahabban nas ilaika. Sebutkan uzkur man ahabban nas ilaika. Tolong sebut olehmu manusia yang paling kamu cinta. Maka orang yang gebas yang stroke itu mengatakan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai kama qala fi hadis al-ukhra, ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad sallallahu 3 kali, maka stroke-nya sembuh. Bisa dibayangkan nih, kita ada tadi berapa banyak baca selawat itu. Makanya orang yang ahli maulid, ahli salawat, kita lihat walaupun tiap malam maulid, tiap malam makan nasi kebuli, kambing yang ditakutin orang, itu nggak ada yang seperti. Kenapa? Karena kebulinya udah disalawatin, makanannya udah disalawatin. Jadi begitu dahsyatnya nama Nabi Muhammad, ketika orang sakit dengan keyakinan penuh dia sebut Uzkur ahabban nas ilaika, sebutkan nama orang yang paling kamu cinta, disebutkan Nabi, maka sembuh penyakitnya. Tapi dengan keyakinan penuh. Kenapa kita baca salawat banyak, nyebut nama Nabi banyak, tapi penyakit-penyakit kita nggak sembuh? Penyakit miskin kita nggak hilang, penyakit malas kita nggak hilang. Kenapa? Karena begitu peringatan Maulid dilaksanakan, mulai dibaca riwayat baginda Rasul, tidak khusyuk mengikutinya. Bahkan ada beberapa habaib mengatakan, ketika ada peringatan Maulid dibacakan riwayat Nabi, pegang HP itu suul adab sama Nabi. Lagi diceritain tentang Nabi, dia buka-buka HP. Pak Ustaz, kalau saya kan dengan HP ngerekam lagi mendokumentasikan nggak boleh. Tapi kalau pegang HP-nya chattingan sama temen, berarti dia tidak nganggep Nabi, nggak ngorangin Nabi. Tadi di sini ada nggak lagi baca Maulid pegang HP? Ya. Saya juga pegang tadi ngeliat jam. Ya udah jam 20 nih, udah jam 21 nih. Jam berapa naiknya saya nih? Tapi malam minggu, walaupun malam minggu kan itu ada kegiatan juga ya. Nah hadirin saya muliakan. Jadi alamat tanda-tanda cinta kepada Allah, cinta kepada Quran, alamat cinta kepada Quran, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan malam ini kita tadi sudah baca selawat, sudah baca Quran, sudah banyak kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan kita cinta tulus, ikhlas, totalitas, kita digolongkan orang seperti Tabi'in yang hadir di rumah sahabat Ibnu Abbas, sakitnya dibacakan, disebutkan nama Nabi, menjadi sehat. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Pukul 21 lewat gang mawar. Ya, saya kira ini barangkali Mas Bayu yang bisa saya sampaikan. Hari ini saya akan hadir insya Allah di Cisalah, di tempat guru saya, Kiai Haji Makmur Murad. Ada istighosah juga di sana. Doakan saya bisa sampai. Sebetulnya akhir bulan itu ada kegiatan rutin saya istighosah di sana. Tapi karena cinta saya kepada Kang Mustaqim, kepada Mas Bayu, saya iakan. Insya Allah bisa di Harjamukti saya berdoakan. Mudah-mudahan nggak mengurangi hormat saya kepada guru saya. Yang benar yang angkatan dari Allah, yang salah dan keliru dari kebodohan saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.